Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang analisis sentimen media sosial. Selanjutnya, untuk selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Aditya Abdullah Mashkur, yang kedua ada Farhan Arizal Ginanjar, yang ketiga ada Linda Karisma, yang keempat ada Wildatu Khairiyah. Selanjutnya, untuk selanjutnya ada topik pembahasan. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada tujuan proyek, yang ketiga ada manfaat proyek, yang keempat ada lingkup proyek, yang kelima ada EDA, yang keenam ada processing and planning data, yang ketujuh ada training model, yang kedelapan ada evaluasi performa model, dan yang terakhir ada interpretasi data dengan LLM. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Adit, silahkan. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Oke, di pendahuluan ini yang pertama adalah latar belakang. Pada era transformasi digital, data dari media sosial menjadi aset penting untuk menggali wawasan, memahami opini publik, dan merespon perubahan dengan cepat. Kemudian untuk tujuan proyek yaitu mengidentifikasi sentimen publik, menganalisis tren sentimen, membantu pengambilan keputusan, menilai efektivitas kampanye, dan menyediakan. Lalu ada manfaat project dibagi menjadi dua, yaitu manfaat dari sisi teknis, yaitu pengembangan model klasifikasi yang akurat, peningkatan kualitas data, penggunaan alat dan teknis yang modern. Lalu ada manfaat dari sisi bisnis, yaitu pemahaman yang lebih baik tentang pelanggan, pengambilan keputusan yang lebih baik, hingga optimalisasi kampanye pemasaran dan keunggulan kompetitif. Untuk lingkup projectnya kita mencakup pembuatan model deep learning atau LSTM classification yang menggunakan Google Collaboratory dan interpretasi LLM menggunakan Gemini 1.5 Flash. Oke. Lalu ada EDA atau Exploratory Data Analysis. Oke, yang pertama ada eksplorasi dataset. Menggunakan Pederit CSV untuk memuat dataset dari file CSV dan menampilkan beberapa di dataset untuk memahami kolom, baris, dan isi, di mana untuk kolom dari dataset ini terdiri dari year, month, day, time of tweet, text, sentiment, dan platform. Oke, kemudian menggunakan value counts untuk melihat frekuensi dari kategori sentimen, yaitu positif, negatif, netral, dan menggunakan library Plotly untuk visualisasi data, di mana untuk data dari masing-masing sentimen yaitu 199 untuk netral, 166 untuk positif, dan 134 untuk negatif. Lalu visualisasi data sentimen berdasarkan tahun dalam bentuk bar chart, di mana untuk data untuk yang tertinggi yaitu pada tahun 2023 dengan sentimen netral. Oke, lalu visualisasi data sentimen berdasarkan platform dan tahun dalam bentuk pie chart dengan data tertinggi yaitu pada platform Instagram pada tahun 2023 dengan sentimen netral. Lalu visualisasi data sentimen berdasarkan waktu dalam bentuk chart dengan data tertinggi yaitu pada waktu noon atau siang dengan sentimen netral. Oke, untuk pre-processing dan cleaning data akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, dilanjut dengan processing dan cleaning data. Next. Oke, baik di sini kita akan menggunakan library regex untuk menghapus tautan atau URL dari teks. Selanjutnya kita menggunakan case folding ini untuk mengubah semua karakter dalam teks menjadi huruf kecil untuk konsisten sehingga teks sehingga ukuran hurufnya seragam. Selanjutnya Selanjutnya menghapus punctuation, ini menghapus tanda baca dan karakter yang tidak diinginkan dari teks untuk memfokuskan analisis pada kata-kata. Selanjutnya,
Selanjutnya menghapus duplikasi di mana terdapat sekitar 105 duplikasi. Kita menggunakan df duplicated dan df drop untuk mendeteksi dan menghapus baris yang memiliki nilai duplikat. Selanjutnya hiding missing value, di mana setelah dicek data tidak terjadi missing value, maka akan dilanjutkan ke step selanjutnya. Selanjutnya ada transformasi data. Yang pertama ada lematisasi, ini mengubah kata-kata ke bentuk dasarnya. Ini untuk mengurangi variansi kata tanpa mengubah makna. Selanjutnya ada stop words untuk menghilangkan kata-kata yang tidak memiliki makna signifikan seperti dan, atau, dan adalah. Selanjutnya ada modeling, di mana pada modeling ini dilakukan split dataset, di mana diambil 80% data itu untuk data latih dan 20% untuk data uji. Selanjutnya kita melakukan tokenisir. Yang pertama mengubah teks menjadi angka dengan menggunakan tokenisir dari keras. Selanjutnya ada vocab size, ini adalah jumlah kata unik dalam dataset, di mana ditambahkan satu untuk pending atau token khusus. Selanjutnya kita menggunakan max select, digunakan untuk memastikan semua teks memiliki panjang yang sama. Proses ini mempersiapkan teks mentah menjadi data numerik yang bisa diterima oleh model. Yang kedua, kita menginput model. Yang pertama, mengubah setiap teks menjadi urutan angka berdasarkan kata. Yang kedua, menyamakan panjang semua urutan angka dengan menambahkan 0 atau memotong sesuai max select. Hasil akhir, data teks berbentuk array numerik dengan ukuran seragam. Selanjutnya, kita akan melakukan one hot encoding pada label kelas YTrain dan YTest, di mana ini mengubah label kategori menjadi format biner, di mana setiap kelas diberi kolom terpisah dengan nilai 1 untuk kelas yang relevan dan 0 untuk kelas lainnya. Selanjutnya ada PDG domains, ini fungsi untuk mengonversi label kelas menjadi kolom-kolom biner. Dan hasil akhirnya label menjadi array biner yang siap digunakan untuk model klasifikasi. Selanjutnya ada kita memuat vektor train atau glove dan membuat embedding matrix yang menggunakan kata dalam kosakata dengan vektor numerik 300 dimensi. Selanjutnya ada embedding, ini untuk mengonversi input teks vektor kata menggunakan embedding matrix yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya ada embedding initializer, konstan ini menggunakan nilai vektor glove sebagai bobot awal. Dan trainable sama dengan false, ini memuat vektor kata tidak dapat diperbarui selama pelatihan. Ini memungkinkan model untuk memanfaatkan representasi kata yang sudah terlatih tanpa mengubahnya. Saya ada training data akan dijelaskan oleh rekan saya, dipersilakan. Oke, untuk selanjutnya ada training model. Next. Di training model ada perencanaan arsitektur deep learning. Yang pertama ada pemilihan jenis model, yaitu model ada RNN atau LSTM dalam analisis teks. RNN atau LSTM sering digunakan karena kemampuannya dalam menangani data urutan sekuensial data. Selanjutnya, dari hasil runningan dari kelompok kami ada struktur model, yaitu yang pertama ada input layer, yang untuk menentukan ukuran input layer berdasarkan panjang maksimum dari urutan teks, misalnya jumlah kata yang diproses. Yang kedua ada embedding layer yang menggunakan layer embedding untuk mengubah kata-kata menjadi vektor numerik dengan dimensi tertentu. Ini membantu dalam representasi kata dengan makna sematik.
Untuk selanjutnya ada LSTM layer menggunakan satu atau lebih layer LSTM untuk menangkap pola temporal dalam data teks. Berikutnya ada dropout layer menambahkan layer dropout untuk mengurangi overfitting dengan membuang beberapa neuron selama pelatihan. Selanjutnya ada dense layer menggunakan satu atau lebih layer dense full atau full connected di akhir model untuk klasifikasi. Selanjutnya ada output layer untuk aktivasi softmax untuk mendapatkan probabilitas klasifikasi dari setiap kelas. Uh, Selanjutnya ada konfigurasi parameter. Dari hasil runningan kami menunjukkan model berhasil meningkatkan performa selama proses training dengan akurasi mencapai 69,78% dan penurunan false loss menjadi 0,7481 pada epoch ke-10. Next. Pemilihan algoritma dan konfigurasi parameter atau machine learning. Yang pertama ada pilihan algoritma, yaitu memilih algoritma yang sesuai dengan random forest, support vector, dan SVM atau Navier Bayes tergantung pada karakteristik data dan kompleksitas masalah. Yang kedua ada pengaturan parameter, yaitu untuk melakukan tuning hiperparameter untuk masing-masing algoritma. Contohnya ada random forest, lalu ada kedalaman maksimum, dan ada ukuran minimum lex notch. Pada SVM untuk menentukan kernel atau linear polinomial dan parameter C untuk regularasi. Selanjutnya ada cross validation untuk teknik cross validation untuk memastikan bahwa model tidak overfit dan dapat digenerasikan dengan baik. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya, Wilda, silahkan. Oke, baik. Selanjutnya yaitu mengenai evaluasi performa model. Nah, di sini sudah kita tampilkan mengenai grafik, yaitu di sini tentang grafik training akurasi dan juga validation akurasi. Ketika grafik ini terdiri dari dua garis, yaitu garis yang biru untuk training akurasi dan untuk yang oranye itu untuk validation akurasi. Di mana akurasi ini awalnya kita lihat dari angka terkecil 0,35 sampai untuk training akurasinya itu sampai pada 0,72 atau bisa kita sebut 72%. Dan yang pada validation akurasinya itu kita lihat juga naik secara signifikan sampai pada 0,70 atau kita bisa sebut dengan 70%. Nah, mereka akurasi dan training dan validasi akurasinya ini meningkat seiring bertambahnya epoch. Nah, keduanya ini memiliki perbedaan yang tidak jauh atau selaras yang menandakan data yang pada modeling ini tidak terdapat overfitting yang signifikan. Next. Sama dengan sebelumnya, tapi ini merupakan training validation, training loss dan vision loss-nya. Ketika lihat di sini grafiknya menurun, karena training loss yang warna biru dan validation yang warna oranye ini sama proses pelatihan model ini seiring bertambahnya epoch ini tetap berdekatan dan mendapatkan hasil akhirnya itu 0,75 yang sama seperti sebelumnya juga tidak terdapat overfitting yang signifikan. Next. Untuk evaluasi model berdasarkan matriks. Nah, kita itu menggunakan akurasi, presisi, recall, dan juga F1 score untuk menilai performa model. Nah, secara keseluruhan, kita melihat akurasi yang kita dapatkan dari model
ini adalah 0, kita bulatkan menjadi persen dan menunjukkan bahwa model yang kita gunakan untuk klasifikasi pada sentimen analisis ini berdasarkan netral, negatif, dan positifnya itu model ini bisa menebak dengan baik, memiliki performa yang baik. Nah, kita lihat pada visualisasi conversion matriknya, di mana ini digunakannya untuk analisis lebih lanjut tentang klasifikasi yang salah dan benar. Nah, kita di sini akan membahas tentang true positif daripada setiap label, neutral, positif, dan juga negatif. Untuk true positif pada label netral itu kita mendapatkan 16 dan true positif pada label positif itu kita dapati 13 data. Untuk true positif pada kelas negatif pada label negatif itu kita dapati data 17. Next. Oke, di mana kenapa kita menggunakan model deep learning? Kita juga melakukan pemodelan pada mesin learning sebelumnya. Nah, di mana kita melakukan pemodelan ini pada 4 algoritma mesin learning, yaitu ada support vector classifier, decision tree, naive Bayes, dan juga random forest classifier. Nah, akurasi yang didapati pada algoritma ini ternyata belum signifikan atau belum mencapai performa model yang baik gitu. Pertama ada pada SVC atau support vector classifier itu kita dapati 0,48 atau 48% akurasinya. Pada decision tree itu ada 0,49 atau 49%. Pada naive Bayes itu kita dapati sama 0,49 atau 49%, dan juga pada random forest classifier itu kita dapati 0,54. Di mana nilai akurasi ini lebih rendah daripada deep learning, dan sehingga melakukan proses yang lebih mendalam yang sudah tadi kita bahas, akurasi dan metrik nilainya. Next. Oke, selanjutnya itu mengenai interpretasi data dengan LLM atau Large Language Model. Nah, Large Language Model ini merupakan tools yang bisa kita gunakan untuk pada pemaham yang memiliki kemampuan dalam pemahaman bahasa, generasi teks, dan interaktif dalam saat anak juga memiliki kemampuan untuk dikasih kustomisasi. Next. Nah, pada proses perancangan LLM-nya ini, pertama kita harus memiliki data. Jika kita belum punya, kita harus mengumpulkan data-data untuk bisa kita olah dan dibuat arsitektur selanjutnya, itu arsitektur model. Nah, ketika sudah dibuat arsitektur modelnya, kita bisa melakukan pelatihan model pre-training. Next. Oke, pada proses perancangan LLM-nya, kita pertama yaitu dengan menginstal atau menginstal untuk pada library LangChain, Google Gen AI, dan juga Google Gen AI. Nah, di sini yaitu Gemini kita satu mengetahui AI apa yang kita inginkan, kita juga harus memperoleh API key untuk menghubungkan Gemini dengan interpretasi sentimen yang akan kita lakukan. Gitu. Next. Nah, kemudian proses perancangan selanjutnya yaitu kita meload data yang kita punya dengan pd.read_csv dengan membuat variabel def_predict dan mengubah nilai menjadi bentuk string, kemudian melakukan preprocessing tokenisasi dan membuat sebuah prediksi. Oke, selanjutnya yaitu di sini kita melakukan filter data frame berdasarkan sentimen yang kita inginkan dan disimpan pada variabel yang berbeda. Seperti misalkan df_neutral, kita akan menjadikan itu sentimen neutral. Nah, untuk df_positif itu untuk sentimen positif, dan juga df_negatifnya itu untuk sentimen negatif. Next. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita melakukan prompting untuk LLM ini bisa menjawab apa yang ingin kita ketahui. Yaitu kalau di sini kita ingin mengetahui apa saja yang ada di apa saja isi dari setiap sentimen seperti neutral, positif, dan negatifnya. Nah, di sini yang pertama ini kita untuk melihat topik pada sentimen netral.
Nah, kita melakukan promptingnya di sini dengan kata tolong jelaskan topik apa yang dibahas pada data frame yang berlabel neutral pada data frame yang saya lampirkan berikut ini. Ini akan disalurkan pada LLM dan kita mengharapkan nanti ada output yang baik sesuai dengan apa yang kita prompt. Next. Selanjutnya sama seperti prompting sebelumnya, hanya saja ini kita ubah menjadi sentimen positif. Next. Sama ini juga promptingnya sama, hanya kita mengubah untuk pada sentimen negatif. Next. Adapun output LLM berdasarkan prompting yang sudah kita lakukan, ada sentimen positif yaitu berkaitan dengan emosi positif yang digambarkan gembira, kebahagiaan, dan juga cinta. Nah, kemudian pada sentimen negatif, kita dapat perkataan yang menunjukkan kesedihan, kemarahan, frustasi, dan juga kekecewaan. Hal ini mengindikasikan adanya ketidakpuasan, kesulitan, maupun masalah yang menggunakan platform media sosial pada kehidupan mereka. Nah, pada sentimen netral ini cenderung objektif dan juga faktual tanpa adanya emosi yang kuat, di mana kalimat-kalimat yang dikategorikan ini sebagai umumnya berisi pernyataan tentang aktivitas sehari-hari, fakta sederhana, atau pernyataan yang tidak melibatkan penilaian pribadi oleh para pengguna platform media sosial. Next. Oke, baik. Selanjutnya ada kesimpulan akan saya serahkan kepada moderator. Linda, dipersilakan. Oke, terima kasih. Selanjutnya, ini ada kesimpulan. Jadi, hasil kesimpulan dari analisis kelompok kami yaitu ada dua. Yang pertama ada model LSTM yang telah dilatih berdasarkan dataset media sosial menghasilkan nilai akurasi terbaik di angka 70%. Yang kedua ada sentimen analisis berdasarkan pengguna Instagram dan Facebook dari tahun 2010 hingga 2003 oleh sentimen netral, yaitu senilai 39,9%, sentimen positif. Untuk sentimen positifnya senilai 33,3% dan sentimen negatifnya senilai 26,8%. Selanjutnya, presentasi kami. Oke. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.